Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, maka kita akan sering bertemu dengan lafaz iman yang disebutkan secara bersamaan dengan lafaz amal saleh. Hal tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa seorang mukmin hendaknya memperhatikan imannya dan juga memperhatikan amal salehnya. Bahkan kata para ulama, di saat mereka menjelaskan tentang iman, mereka tidak hanya menyebutkan keyakinan, tapi juga menyebutkan amal soleh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari iman tersebut. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah bahkan mengatakan, "Laisal imanu bit-tamanni wala bit-tahalli, walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal." Bukanlah iman itu sebatas apa yang dikhayalkan atau apa yang terhias di bibir, tapi iman adalah sesuatu yang menghujam kuat di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita perhatian kepada iman kita, maka kita secara otomatis juga akan memperhatikan amal-amal soleh kita. Dan perhatian kita kepada amal soleh tidak hanya tertuju pada pelaksanaannya, tapi juga kita memperhatikan bagaimana agar amal soleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak seorang pun di antara kita yang bisa memastikan apakah amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bersyukur karena di dalam agama kita diajarkan bagaimana ikhtiar-ikhtiar yang perlu kita tempuh agar amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus selalu menghadirkan di dalam hati kita rasa khawatir amal-amal yang telah kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah suasana hati yang kita butuhkan untuk selalu kita eksiskan di dalam diri-diri kita yang telah menuntaskan beraneka ragam amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut bahwa mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Ayat ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang takut yang disebutkan di dalam ayat adalah orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga hati mereka dipenuhi dengan rasa takut akan siksaan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, yang dimaksudkan di dalam ayat justru orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, melakukan amal-amal kebaikan, tapi mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan hadirnya rasa takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan menghindarkan kita dari sifat ujub, dan hal tersebut juga akan menghindarkan kita dari berpuas diri dari satu atau dua amalan yang telah kita tuntaskan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ikhtiar yang kedua yang kita lakukan agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar amal yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihi salam telah memberikan contoh dan teladan kepada kita semua, di mana beliau adalah seorang nabi yang sering diidentikan kehebatan beliau di dalam keikhlasan melaksanakan suatu amalan. Ketika beliau telah menuntaskan pekerjaan yang sangat mulia, yaitu membangun Ka'bah, maka yang beliau lakukan adalah berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang telah beliau kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.